Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 28 Maret 2026. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang baik. Ya Bapa, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi hari yang indah ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Ya Bapa Surgawi, pada pagi hari yang indah ini juga kami ingin mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu yang akan kami baca dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10 ayat 32 hingga ayat yang ke-34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan takut, dia jaminan kita. Dalam bahasa Toraja, da ami mataku, ia ompembuloiki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berjalan di depan murid-muridnya menuju Yerusalem, bukan dalam rangka dihormati atau dimuliakan, namun justru untuk menghadapi salib. Ia tahu akan disiksa, dihina, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus tetap melangkah demi kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Murid-murid Yesus bersama dengan orang lain yang mengikutinya dalam perjalanan ke Yerusalem dihantui oleh rasa takut. Walaupun Yesus sudah berkali-kali menjelaskan kepada mereka bahwa perjalanannya ke Yerusalem adalah perjalanan yang mengerikan, karena perjalanan itu adalah perjalanan menuju penderitaan, bahkan kematian. Namun dia juga terus meyakinkan mereka bahwa peristiwa itu memang harus terjadi, bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap, disiksa dan dibunuh, tetapi hari ketiga ia akan bangkit. Hal itu disampaikan dengan maksud agar para murid tidak perlu takut menghadapi penderitaan itu. Yesus selalu berada di depan mereka, agar para murid memiliki semangat dan keyakinan bahwa bersama Yesus tidak perlu takut karena dialah yang akan menjadi jaminan mereka. Yesus adalah jaminan kita. Memang untuk menjadi pengikut-Nya, kita akan selalu mengalami tantangan yang kadang membuat kita khawatir, cemas dan takut untuk terus melangkah maju. Dan hal itu memang telah disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23.
Salib telah menjadi simbol kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Di atas saliblah Dia telah mati untuk melucuti segala kuasa dosa. Namun oleh kedaulatannya Dia telah bangkit untuk menjadi jaminan kemenangan bagi setiap orang yang tetap setia mengikutinya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga atas firman-Mu juga renungan yang telah kami baca bersama. Ya Bapa Sorgawi, kami percaya kami tidak akan takut lagi karena Engkau adalah jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kegiatan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami pada hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, biarlah Engkau yang berkehendak. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Jadikan kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, agar dimanapun kami berada, kami senantiasa melakukan kehendak-Mu Bapa dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa ini ya Tuhan yang jauh dari kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.